Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita saat ini sudah di akhir bulan Sya'ban. Terasa di hati kita ada sesuatu yang tercecer atau sedikit terlambat. Tetapi yang demikian ini jangan risaukan, karena yang terpenting waktu yang kita hadapi, yang terpenting adalah waktu yang sekarang. Kita masih ada waktu untuk persiapan Ramadan. Jadi sebagian orang saleh mengatakan Syahrul Rajab Syahruz Zar'i wa Sya'ban Saqiyu Zar'i wa Ramadan Hasadu Zar'i. Pada bulan kemarin itu kita mulai menyiapkan segala sesuatu untuk kita beramal di bulan Rajab, mulai persiapan. Pada bulan Sya'ban ini, kalau Rasulullah sudah memperbanyak puasa, malamnya sudah memperbanyak zikir, wirid. Masuk Ramadan, betul-betul kekuatan sudah terbiasa. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang memang dasarnya kuat, tetapi orang yang terlatih. Nah, semoga yang sudah berlalu sudah, ini ada yang belum kita lewati. Nah, ini kita mulai malam mungkin tahajud, baca Quran, sedekah dan yang lainnya. Karena nanti masuk bulan Ramadan, itu hadis Rasulullah jelas, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Ini dalam kitab Sahih Muslim, ada 3 hadis dalam masalah ini. Apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam riwayat yang lain, wa ughliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu jahanam, wa sufidati syayatin, dan dibelenggu para syaitan, dan di dalam riwayat yang lain wa sulsilati syayatin, dan dirantai syaitan. Nah, ini. Jadi nanti masuk bulan Ramadan itu sebenarnya sudah perlombaan. Dan para pemainnya ini para pemain dunia, bukan hanya di negeri kita ini, tapi di semuanya, di Mekah, di Medina, di semuanya di dunia ini yang kita nggak kenal. Makanya coba kalau memang ada keperluan pas 10 hari terakhir Ramadan, kita lakukan perjalanan, tapi malam, ya jam 2 misalnya di tempat mana gitu. Itu nanti kita akan menjumpai sebagian kaum muslimin mulai jam 12 malam ada yang mulai berangkat tarawih. Jam 2 malam ada yang baru pulang, jam 3 malam ada yang pulang. Itu yang kita jumpai tatkala kita melakukan perjalanan malam. Berapa kali kita melakukan perjalanan malam di bulan Ramadan? Ya, itu kita jumpai orang yang tidak kita kenal, desanya juga tidak kita kenal. Ternyata mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui untuk kebaikan mereka. Jadi ini fastabiqul khairat, persaingan di dalam
nyelengi sangu untuk pribadi masing-masing ini. Dan semoga di waktu yang ada ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nanti setarnya kita sudah agak fit lah, karena ini perlombaan, dan perlombaannya ini waktunya lama, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi 30 hari. Dan hari-hari yang dijumpai ini ternyata tambah berat. Jadi ya durasinya itu meningkat. Sehingga kita mohon keinginan kita itu pada apa yang terbaiknya bagi kita, ya, yaitu keridhaan Allah, kekhusyuan kita dalam ibadah, dan kemudahan urusan yang sedang kita jalani untuk keperluan, ya, bekal kita hidup di dunia ini, ya, untuk keperluan kita. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas tentang wasail mufidah ila, ya, hayati at-thayyibah. Ya, wasail mufidah li hayati thayyibah, yaitu penghantar atau perkara-perkara yang akan menjadikan kita hidup bahagia. Ini tulisannya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, seorang ulama besar, kitabnya sangat banyak, dan ditulis tulisan ini tatkala beliau sedang sakit. Ya, tatkala beliau sedang apa? Sakit. Akhirnya ini sakit berat, sakit kritis. Dan biasa ulama seperti itu dalam keadaan sakit justru nulis. Kenapa mereka menulis? Ini sebagai obat, ya, sebagai obat bagi hatinya. Jadi manusia itu memang butuh obat. Obatnya manusia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya maksiat, obatnya yang diharamkan. Tapi kalau kebiasaannya ilmu, amal soleh, obatnya ya seperti kebiasaannya. Lah para ulama nulis itu menjadi obat, sehingga dalam keadaan sakit, ya, karena orang sakit itu kan macam-macam rasanya. Itu rasa yang macam-macam itu bisa tertepis, walaupun badan sakit tapi rasa tetap terkondisikan, ya, terkondisikan. Dia dalam keadaan apa? Thayyibah, dalam keadaan nyaman. Ini yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia itu, ya, ini nasihat buat saya sendiri ya. Tapi bapak-bapak ya monggo lah, ya, bareng-bareng ini bermanfaat semua. Tapi saya sebenarnya tujukan buat nasihat sendiri, ya, tapi juga buat hadirin semuanya. Jadi hidup ini kita jangan sampai lepas dari kondisi hati kita bahagia. Ini hidup kita ini jangan sampai lepas dari kondisi apa? Bahagia. Jadi kalau kita ngedrop sedikit, ya, kurang bahagia, kurang sedih, naikkan lagi biar bahagia. Ngedrop sedikit, naikkan lagi gitu. Tapi kalau sombong, ya ditekan. Karena kadang namanya manusia sombong, GR, tekan. Tapi tetap dalam posisi bahagia. Dan dalam satu hari ini, ya, ada 3 orang yang konsultasi, Masya Allah. Yang satu datang tiba-tiba mencium tangan saya. Ya, saya juga nggak tahu siapa dia, katanya ingin ketemu saya. Ya, sudah. Dia akhirnya menceritakan, dia ditunjukkan oleh seorang kiai, ya, tokoh. Saya juga heran kok nunjukin ke tempat saya. Kamu datang ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ali bin Abi Thalib, Jatinegoro Sempor gitu. Ada seorang kiai, ya, dari desa Somalangu, Kiai Pondok Pesantren Somalangu. Namanya nggak saya sebutkan kiainya. Saya juga heran gitu loh. Berarti kan bener alamatnya. Ada cerita, singkat cerita, anaknya yang jenius, yang pinter, karena umur 18 tahun dia sudah kuliah di UGM. Sudah kuliah siapa? Di UGM. Kan berarti pinter. Perempuan, ya, kena masalah narkoba. Ya Allah, ya Rabbi, perempuan narkoba. Ya. Mandan mumet gini Pak. Mumet napa mboten mumet iki? Ngapunten kula takon. Buat saya pinter, cerdas, wadon, kena narkoba. Nggih, teriose pun kabur, terios.
Avanzane pun kabur, mun 2 mobil ini. Ya Allah. 1 sudah. 1 lagi tadi datang. Dia seorang yang kalau menurut saya hebat, menurut saya. Karena dia biasa nangani kasus, ya orang kasus yang dihadapi oleh manusia itu masalah utang. Ada yang 2 miliar, ada yang lebih dan seterusnya gitu. Masya Allah. Ya. Nah, dia dijanjikan dapat bagian dari usaha dia ngurusi permasalahan utang yang berapa miliar itu 40 juta. Ternyata dia cuma baru dapat 20 juta sama 5 juta. Sedangkan dia sangat butuh duit sekali. Sehingga berat bagi dia. Masya Allah. Yang 1 lagi permasalahan lagi. Ya lain, beda orang lagi. Ya Allah, ternyata menungsa akeh napa ning Pak? Niki wong duitan kabeh lho nek menurut kula lho. Nggih, pinter kabeh lho. Jebule menungsa urip akeh napa niki Pak ngapunten. Akeh ujiane napa akeh rezekine niki Pak? Mandan mumet napa mandan kepenak niki Pak ketane Pak. Ngapunten niki. Mumet nggih. Ya Allah, padahal tadi saya sudah menyampaikan jangan sampai hati kita turun nih. Nah, ya kan? Ampun, jangan sampai. Makanya saya langsung tunjuk diri saya sendiri. Ya para bapak nggih, monggo lah, wong kita ngaji bareng. Tapi kalau misalnya sombong, tekan itu. Nah, sudah. Bil hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ada ayat, ya, ada ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya, ayat ini menjadi kaidah, menjadi patokan, menjadi pelanggaran, menjadi hukum. Bahwasanya manusia itu tidak mungkin bisa bahagia. Dan Allah tidak mau membahagiakan manusia kecuali kalau manusia itu mau nurut dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa kuntu basira kadzalika atatska ayatuna fanasitaha fadzalika yaumun tunsa." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agamaku, dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia pasti akan menjumpai kehidupan yang sempit. Pasti itu kata Allah. Jadi barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, pasti, bukan mbok itu enggak, kemungkinan enggak, pasti. Dan ini kita harus yakin. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya mereka akan menjumpai kehidupan yang sempit, enggak bahagia, enggak thayyibah. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah lagi? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sudah di dunia hidupnya sempit, enggak bahagia, besok dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta. Dan buta di waktu itu susah. Wong buta di saat kita di dunia banyak teman, banyak saudara yang bisa buat sambat dan seterusnya. Dalam keadaan buta itu susah. Dan bagaimana kalau besok urusannya masing-masing, kesibukan yang gak bisa dibendung. Sehingga orang itu mengatakan kepada Allah, qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia bisa melihat ya Allah.
Allah menjawab dengan jawaban yang seimbang. Kadzalika atatska ayatuna. Dulu waktu di dunia kan aku sudah mendatangkan kepada kami ayat-ayat kami. Fanasitaha, kamu enggak mau peduli. Fadzalika yaumun tunsa, maka di hari ini adalah hari yang kamu lupakan sehingga Allah butakan mereka. Nah ini, jadi demikian. Maka tatkala tadi yang kena narkoba, yang masalah seperti tadi, ya, ini orang-orang pintar semua kalau menurut saya. Terus yang satunya lagi masalah lagi juga, ya, masalah anaknya, ya. Cara menyelesaikannya gimana? Intinya cara menyelesaikannya kembali kepada ayat-ayat Allah. Kepada tadi yang merasa kecewa belum diberi apa yang dijanjikan 40 juta tadi, setelah menyelesaikan utang orang tersebut sampai 2 miliaran, saya ceritakan hidup di dunia ini hampir semuanya orang kecewa. Ya, kecewa. Maka di sini kita harus yakin akan takdir dari Allah. Jadi keyakinan kepada takdir ini menjadikan plong. Ya, ada beberapa kisah yang saya bawakan. Seperti kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu membawa pasukan sekitar 6 ribuan, sebatas yang saya ingat, ke Irak. Misi pasukannya ini adalah misi pasukan perdamaian. Tetapi akhirnya dikira mau perang. Terjadilah pertempuran antara pasukan yang dibawa oleh Aisyah dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya peristiwa ini berlalu. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala tatkala ingat peristiwa ini, dia nangis luar biasa. Dan dia mengatakan, duhai kiranya aku adalah wanita yang dilupakan. Masya Allah. Berarti abot apa enteng? Abot. Lah abot ini kan butuh obati. Nggih. Obat ini niku tahu petunjuk Allah tadi. Contoh lagi ini, contoh. Fatimah putrina Rasulullah ini anak yang paling berat bebannya. Ya, semasa hidup Rasulullah. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, ternyata Rasulullah dikubur. Hati Fatimah berontak, kenapa Rasulullah itu dikubur? Enggak terima. Sampai beliau mengatakan, ya ashabu Muhammadin, adabat anfusukum an takhthu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Wahai para sahabatnya Nabi, tegakah kalian, betapa teganya kalian menaburkan di wajah Rasulullah dengan tanah? Ini kesedihan luar biasa. Padahal namanya orang meninggal dikubur atau dibiarkan tidak dikubur? Dikubur. Nah, obatnya kembali kepada ya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kembali apa? Plong. Nah, jadi ini baru muqaddimah. Ya hadirun azani wa azakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di bahwasanya orang yang bahagia itu di antaranya itu jangan mengingat masa lalu yang betul-betul terjadi. Jadi kadang orang sedih itu karena ingat kesalahan masa lalu. Aku gemen sih ora gelem ngaji ya. Aku gemen sih ora gelem begini dan begitu. Aku gemen sih begini dan begitu. Itu lupakan saja. Lupakan apa? Saja.
Karena kalau dia mengingat peristiwa-peristiwa yang dahulu, ini bukan menjadikan dia bahagia, tapi menjadikan dia apa? Sedih. Sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan diingat-ingat. Belajar memaafkan diri sendiri. Ada satu peristiwa. Peristiwa ini sebenarnya menyakitkan, tapi dijawab dengan baik. Di dalam sebuah kitab disebutkan, di antaranya di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menulis Imam Al-Lalikai, ya, Musa alaihissalatu wassalam menyalah-nyalakan Nabi Adam. Ya Allah, ya Rabbi, dikatakan, "Hei Adam, engkau adalah orang yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dan engkaulah adalah bapak kami, dan engkau adalah manusia yang ditempatkan oleh Allah di surga. Tapi dengan sebab dosamu, kita jadi tinggal di dunia." Masya Allah. Nggih, kan urip teng surga napa? Kepenak. Nggih mboten? Urip teng surga kepenak mboten kepenak, Pak? Kepenak nggih. Kepenak banget. Urip teng dunia kepenak napa mboten kepenak? Nggih, kepenake niku ngetutna kesel. Ana kepenake setitik, akeh kesele. Nggih napa mboten? Urip teng dunia niku nggih, Pak. Nggih, ana kepenake tapi ditutna nang rasa kesel. Nggih. Niku Masya Allah, niku teng dunia. Napa mawon? Dan niku Adam disalahaken teng Nabi Musa. Akhirnya Adam mengatakan, "Wahai Musa, engkau adalah Nabi Allah yang diajak bicara oleh Allah. Mengapa kamu salahkan aku pada perkara yang telah Allah takdirkan padaku 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi?" Berapa tahun? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Akhirnya dikatakan di situ, ihtajja Adam Musa. Adam itu telah mengalahkan Nabi Musa. Sehingga segala perkara yang kita lalui dan kita merasa berat, udahlah, jangan dipikir, jangan diungkit-ungkit, sudahlah. Ya, sudahlah. Biarin aja. Ya. Kalau mau sakit kan dari sorga ke dunia. Makanya di sini ada satu doa yang bertalian dengan kita. Jangan mengingat masa yang telah lalu, tetapi yang perlu kita siapkan adalah masa yang akan datang. Di antara doanya itu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li min kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini doa yang pertama. Ya, doa yang pertama. Doa yang kedua nanti kita sebutin insyaallah. Jadi doanya ya kita bareng-bareng. Allahumma aslih li dini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya
allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Allahumma ij'al hayatan ziyadatan li min kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi di sini doanya, ya, zaman sekarang itu mudah, ada Google. Nah, nyari doanya di situ. Kalau kita bingung, ya. Tapi kalau motokopi juga bisa. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku. Karena kalau agamanya rusak, gak bisa dicari kembali. Kalau misalnya harta yang hilang, masih bisa dicari, ya kan? Dunia yang hilang masih bisa dicari. Tetapi kalau agamanya rusak, misalnya murtad, untuk kembali agamanya itu susah. Ya. Jadi agama, ya Allah perbaikilah agamaku. Karena dengan agamaku itu adalah perlindungan urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku. Jadi kita minta dunia kita diperbaiki oleh Allah. Karena di dunia itu kita masih hidup. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Karena akhirat itu adalah tempat kembaliku. Dan ya Allah, jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan dari setiap kebaikan. Jadi kita bisa berbuat baik tatkala masih hidup. Tatkala sudah mati kita sudah nggak bisa berbuat baik, waktunya sudah habis. Dan ya Allah, jadikanlah matiku ini istirahat dari setiap kejelekan. Jadi kalau sudah mati, kita sudah tidak bisa berbuat baik ataupun berbuat jelek. Tetapi tatkala orang sudah mati, masih bisa mendapatkan pahala amalan jariyah. Amalan apa? Jariyah. Jadi berbuat jeleknya sudah nggak bisa karena sudah mati, tapi amalan jariyahnya masih ngalir. Begitu. Nah, ini doa nih. Jadi kita jangan berpikir masa yang telah lalu sudah, ya kita fokus terhadap amalan yang sekarang. Adapun yang akan datang tadi, yang terbaiknya adalah doa. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, perkara yang mendatangkan bahagia dan menolak kesedihan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, di antaranya tatkala sakit. Ya, biasanya kalau orang sakit itu perasaannya macem-macem atau perasaannya tenang. Kalau orang sedang sakit, macem-macem. Ya, sakit. Ya, maka beliau mengatakan cara yang terbaik menghadapi masalah ini adalah tawakal. Adalah apa? Tawakal. Ya, karena tidak mungkin kecuali dengan tawakal. Kalau sudah tawakal jangan pikirkan. Ya, jangan pikirkan hal-hal yang datang ke perasaan. Udah tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Maka Allah SWT yang akan mencukupinya. Jadi tawakal, memperbesar tawakal. Ini tatkala dalam keadaan sakit. Makanya tatkala ada orang yang sedang sakit kemudian dikunjungi, apa yang kita katakan kepada orang yang sakit tersebut? Nggak apa-apa. Dalam keadaan sakit yang berat nggak apa-apa. Ya, karena ini sebagai bentuk tawakal sehingga enteng. Tohurun insyaallah. Ini bisa sebagai pembersih insyaallah. La ba'sa, nggak apa-apa. Tohurun insyaallah. Bahkan dibawakan sekian banyak dalil-dalil
tentang keutamaan orang yang sedang sakit, sehingga sampai sahabat itu ada yang pingin sakit karena saking besarnya apa? Keutamaan tatkala sedang apa? Sakit. Jadi tatkala orang sedang sakit, maka perbanyaklah tawakal. Kemudian di antara poin yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di untuk kita bahagia, di antaranya adalah tidak memandang ke atas untuk perkara apa? Dunia. Ini. Tidak memandang ke atas. Karena kalau dia memandang ke atas, apa yang terjadi? Mesti panas. Hatinya apa? Panas, gundah gulana. Ya, di zaman kita ini sering kata-kata kadang membikin panas. Ya, hati-hati makanya di sini. Kalau dia bisa, ya kamu pasti bisa. Gitu. Ini kan seakan-akan kata-kata motivasi. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Padahal apa mesti tatkala orang lain bisa kita bisa? Belum tentu. Karena banyak hal-hal yang berbeda. Begitu. Kalau bapakmu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Itu sering seperti itu. Nah, kita harus sayang, harus tahu kondisi apa yang terjadi pada diri kita, pada anak kita, pada bapak kita, pada lingkungan kita, pada sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Mungkin orang hidupnya susah, ya, menderita. Ingat loh, ada orang-orang yang di penjara sudah sekian tahun gak keluar dari penjara dan ingin keluar dan tidak bisa keluar. Kita masih bisa keluar, bebas. Masya Allah, ada orang-orang yang sakit. Ada orang-orang yang sakit bahkan badannya kecil. Badannya ada yang cuma sebotol, setangan ini. Masya Allah. Ada orang-orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, cuma badan aja. Dan tatkala kita misalnya punya rumah kecil dan kehujanan, ada orang-orang yang gak punya rumah. Maka tatkala kita lihat ke bawah, hati kita jadi plong. Karena yang dibutuhkan hidup di dunia ini, ya, sebenarnya yang dibutuhkan hidup di dunia ini, harta banyak, istri cantik, mobil mewah, atau bahagia. Kita ulangi lagi ya. Yang kita cari, yang manusia cari di dunia ini, istri yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang luas, atau bahagia? Bahagia. Walaupun bahagia itu tadi juga dilingkupi dengan hal-hal semacam itu. Tetapi yang namanya manusia gak hidup sendirian. Istrinya sudah cantik, lihat istri tetangga, rumahnya sudah luas, lihat rumah tetangga, ini, ya kan? Mobil sendiri sudah bagus, lihat mobil tetangga, ya bisa tetangga desa, tetangga rumah, tetangga kabupaten, tetangga negara gitu. Makanya jangankan manusia gitu ya. Negara dengan negara bekaya kiye, gimana? Negara loh, tingkat negara. Gimana? NATO karo Rusia saingan apa betul saingan? Mumet napa dadi bahagia? Lah ini. Mulanya dalam Islam itu ya wis lah ora usah gawe ribut. Cuman ngger nangkis ya uli. Karena nanti enggak selesai. Pada perang dunia yang kedua itu semuanya sakit. Berarti petunjuk yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Lihat ke bawah, ini obat. Lah ngerendelang mengisor terus sih, kapan majune, kapan kepenake. Ngerendelang mengisor terus, nggih. Kapan majune, kapan kepenake. Urip ndeleng mengisor bae. Jawabe kepripun iki? Urip ya kadang ndeleng mengduwur, nggo semangat, nggo motivasi. Urip kon mengisor bae, kapan majune?
Kapan berkembangnya? Nenek jawab pertanyaan ini gimana caranya? Kinten-kinten kepripun niki Pak? Yang namanya manusia ora usah diwarai, mesti karepe ndelenge mengisor apa mengduwur? Mesti niku. Nggih kan? Wis S1 biasanya kepengin S2, bar S2 kepengin S3. Nggih mboten? Wajar, manusiawi itu. Wis duwe pitik kepengin duwe wedhus, bar duwe wedhus kepengin duwe sapi. Itu wajar, itu manusiawi. Manusia itu pengen seperti itu, pingin seperti itu. Wis apal sejus kepengin apal setengah jus atau apal rong jus. Ya kan? Masjidnya wis main kepengin main maning. Ya manusia, kemarin kan masjid udah bagus, dibagusin lagi. Manusiawi itu. Banyak masjid-masjid di masa kita udah bagus-bagus, dibagusin lagi. Masjid saya pas baru pertama berdiri, menurut saya sudah lumayan. Setelah sekarang ya itu kok jadi masjidku masih cilik ini, kepengen bagusin lagi. Jadi manusiawi fitrah itu. Lah agama menunjukkan perkara yang baik, dingkluk kowe. Nah gitu loh. Kon dingkluk pe ora dingkluk. Umume wong kon dingkluk terus dingkluk atau mencangar. Umume wong lho kon dingkluk terus dingkluk apa mencangar? Mencangar. Wong lagi padu aja padu. Padu maning menungsa isin kambuh itu. Lah bagaimana kalau tidak dinasen seperti ini? Jadi pokoknya sudah percaya baiklah karo pengendikannya Allah. Betul. Ya. Anak saya ya namanya anak saya masih 17 tahun, 19 tahun beli buku-buku. Ya, namanya anak-anak. Ya, buku-bukunya macam-macam itu. Ya sudahlah ini. Kalau menurut saya nggak masuk ini. Walaupun mungkin bagi dia hebat buku-bukunya. Jadi sekarang ini manusia itu banyak ketipu. Ya, banyak ketipu. Korban. Istilahnya apa? Crazy rich. Nah, ini sebenarnya korban karena menampakkan kekayaan, akhirnya ingin kaya. Kebahagiaan itu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan Rasulullah menunjukkan dingkluk. Kalau memang datang dunia punya rumah, punya mobil, punya masjid, punya santri, punya umat, tapi hati ini dingkluk, gak terus wah santri saya enggak, apa ini? Bukan itu tujuannya. Begitu. Nah kalau misalnya nggak dapat, alah nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya tatkala dengan bimbingan petunjuk agama ini nggak ada yang bahaya. Sudah, ini dalam perkara dunia lihat yang bawah. Ya. Kemudian dalam perkara kita melakukan amalan, ingat jangan berharap imbalan kecuali dari Allah. Kita bekerja dibayar. Ya, kita melakukan usaha mendapatkan hasil. Kita memberikan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu secara umum. Tetapi berapa banyak orang-orang yang berbuat baik ternyata dapatnya jelek. Orang sudah memberikan perhatian dapatnya jelek dan seterusnya. Maka kalau dia ingin mendapatkan kebaikan yang dia lakukan dengan kebaikan yang serupa, maka dia kecewa. Misalnya jadi orang tua, sudah didik anak, sudah modal dan seterusnya, ya. Tapi dia ada unsur merasa telah melakukan kebaikan kepada anaknya, biasanya kecewa. Ya, kecewa. Sehingga nanti mungkin anaknya nggak mijetin, nggak ngajak ngobrol, nggak perhatian, sedih. Dan kesedihan ini biasanya
di hari tua. Di hari napa, Pak? Tua. Karena hari tua arep numpak motor, wing, awake kesel. Arep tuku-tuku jadi londok, semuanya londok. Dan di hari tua kadang punya keinginan, tapi kan ini sudah susah. Akhirnya yang dibutuhkan itu anak kanca ngobrol, anak kanca singgo nggih, nggo gendu-gendu rasa, misalnya kowe iki dadi bocah kayak ada yang plong gitu. Tapi di saat itu biasanya orang pada lari. Maka obatnya tadi, jangan berharap balasan dari selain Allah. Dalilnya mana? Dalilnya innama nut'imukum liwajillah la nuridu jazaan wala syukura. Kami memberikan makan itu hanya mengharap wajah Allah. La nuridu jazaan, dan kami tidak mengharapkan balasan, wala syukura, dan tidak mengharapkan terima kasih. Jadi kalau kita berbuat baik sama istri, ikhlas sudah. Arep mesem yang ngono, ora mesem ora apa-apa, begitu. Ikhlas. Sama anak juga demikian. Biar dia tumbuh tatkala membalas kebaikan kita dari hatinya. Anak kita tatkala berbakti pun dari hatinya. Adapun kita ikhlas pada Allah. Tidak mengharapkan balasan ataupun terima kasih. Abot napa enteng niki nggih? Abot napa enteng? Tapi nek kuat, nek bisa lewat problem-problem yang lebih berat daripada itu, lolos. Nggih, lolos niki. Niki ngapunten niki nggih. Tetangga saya satu RT akhirnya mati gantung diri. Setelah istrinya meninggal, anak-anaknya gede pada merantau. Merasa kesepian, gantung diri. Lah sebabnya nang apa orang sing ngobrol, orang kanca, mungkin dheweke mikir aku gemen gedekna dan sebagainya, sing kok pada ora gelem kumpul. Wis lah aja dipikiri. Ari Allah bae. Lagi nih, beda desa. Kakek nenek. Ini tadi juga kakek-kakek. Kakek nenek, suami istri akhirnya bunuh diri nyemplung. Kados niku jenenge kali gandu. Sing teng kali sing teng per lapangan tembak skip niku lah niku. Nyemplung, mati niku. Ya udah pokoknya jangan mikir balasan, udah kepada Allah. Ya. Ternyata yang abot itu untuk menyingkirkan yang lebih berat. Begitu. Ini saja yang bisa sampaikan, ada beberapa poin lagi tapi waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Nggih, monggo. Tadi sampai tentang puasa saya sambil belenggu. Nggih. Tapi kadang-kadang masih ada yang buat. Bedanya apa? Ada setan yang pas itu apa manusianya? Memang dalam masalah ini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Kalau saya waktu ngaji di Yaman itu, ya, kami itu menjelaskan inna syaitan yajri majrodam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah. Sehingga tatkala orang berpuasa kan peredaran darahnya lebih kecil. Lah itu syaitan dibelenggu. Karena buktinya masih ada penampakan dan orang berbuat jahat. Ini satu penafsiran. Tetapi saya membaca lagi dari kitab, ya, penjelasannya seorang ulama namanya Abu Kilabah atau siapa itu, atau Syu'bah. Jadi maksudnya dibelenggu di sini, ya, dibelenggu dengan rantai gitu. Lah kok kenyataannya ada yang seperti itu? Ini gimana ya? Berarti di sini wallahu alam syaitan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa ini, ya, dengan sebab puasanya tadi terhindar dari apa? Kejelekan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Terkadang orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti di sini dia sebenarnya tatkala berpuasa belum betul-betul berpuasa, sehingga masih tergoda oleh syaitan. Begini, dohirnya semacam itu. Jadi di sini ada dua kemungkinan, maknanya memang setannya dibelenggu, ya, bagi orang-orang yang berpuasa, ya.
sehingga dia aman dari gangguan syaitan. Walaupun penampakan tapi dia berpuasa, nggak ngaruh. Saya berpuasa, bagaimana mungkin mau menggoda, ya. Nah, yang kedua, memang terbelenggu di sini syaitan, sebagaimana penjelasan Syekh kami itu, tatkala orang berpuasa itu peredaran darahnya mengecil, sehingga syahwatnya, amarahnya tidak sebagaimana tatkala dia tidak berpuasa, dan ini makna daripada terbelenggu. Adapun lebih detail lagi kita tidak tahu, karena kita tahu hanya sekedar dari petunjuk Rasulullah, yaitu syaitan terbelenggu gitu. Sehingga sedikit kejelekan dan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Secara umum begitu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Gak ada? Ya sudah, ya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia, ya. Jadi hamba-hamba Allah yang berbahagia. Jangan takut dengan sesuatu yang berat untuk menghindarkan bahaya yang lebih berat. Ya mungkin tadi orang-orang yang sampai bunuh diri itu ya, sebabnya orang ngaji, jajal ngaji, kembul karo kanca dan sebagainya. Ngaji apot, tapi dengan kembul sama kanca, ya dia ada teman untuk ngobrol dan sebagainya. Akhirnya dia lupa hal-hal yang dia hadapi, ditinggal istri, ditinggal anak, lupa. Nah, lupa ini menjadikan dia bahagia. Makanya sudah letak kebahagiaan itu dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Di antaranya seperti ini taklim. Ya, taklim. Kelihatannya taklim sederhana, tapi sekian banyak penyakit sebenarnya terobati. Cuman yang menjadi tantangan terbesar taklim itu biasanya tatkala mau berangkat, setannya oleh ganduli luar biasa. Ya. Ya, sehingga tatkala ada konser atau ada lomba macam-macam, banyak yang hadir atau sedikit yang hadir? Kalau ada tontonan dangdut misalnya, ya wayang, banyak yang hadir atau sedikit yang hadir? Kalau taklim, ya kan? Orang menyangka datang ke tempat itu akan bahagia. Ternyata di tempat itu senggolan, akhirnya tawuran, ya kan? Rumah tangga berantakan, ya kan? Tapi taklim, tatkala selesai taklim, masya Allah, ada semangat baru, ya. Dan ada juga pertolongan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.